konsep takdir. Ada takdir mubram, ada takdir muallaq. Baik. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar. Tazkiratan li ulil qulubi wal absar, tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'da. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah. Semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sesuai dengan kesepakatan kita, hari ini kita belajar tentang bab tauhid. Sudah banyak kita belajar tentang bab tauhid, di antaranya adalah termasuk syirik. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik kecil sudah sering kita bahas ya. Di antara syirik kecil, percaya kepada mitos, kemudian percaya kepada tabir mimpi, kemudian percaya sio-sio, bintang, Scorpio, Aquarius, Neptunus, Uranus, ya kan? Kemudian termasuk syirik kecil adalah mencintai manusia, mencintai Allah, lebih sayang sama anak dibanding Allah, lebih sayang sama suami dibanding Allah, kemudian bertawakal kepada manusia dibanding Allah. Itu semuanya syirik. Termasuk apa? Jangan berobat selain daripada air, tumbuhan dan teknologi ya. Hanya 3 itu yang boleh, yang lain tak boleh. Nah, banyak lagi yang sudah kita bahas tentang syirik. Kemudian kita udah bahas tentang bab takdir. Ada takdir yang bisa diubah, ada takdir yang tidak bisa diubah. Yang udah diubah, yang ciptakan kita jangan diubah-ubah lagi, enggak boleh. Karena itu sudah Allah ciptakan kita, seperti bentuk gigi, bentuk mata, sulam alis, sulam-sulam, jangan diubah. Itu takdir mubram yang tidak boleh kita ubah sama sekali. Hari ini kita membahas bab tauhid berikutnya, pelan-pelan aja. Kalau ada yang ragu langsung tanyakan, dipotong enggak apa-apa karena waktu kita cukup panjang majelis ini. Speed juga akan saya turunkan, saya pelan-pelan aja biar kita lebih paham ya. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita akan membahas bagaimana ciri-ciri orang yang sudah punya tauhid yang benar. Jadi kalau ciri-ciri ini tidak ada di diri kita, maka berarti kita harus perbaiki supaya tauhid kita benar. Orang-orang Islam kalau tauhidnya benar, maka hidupnya itu akan enak. Kenapa? Karena sebenarnya orang Islam ini harus berbahagia. Karena orang Islam ini, sebelum saya lanjutkan, kalau dia kesusahan, dia ngerti konsep sabar. Kalau dia khawatir akan masa depan, dia tahu konsep tawakal. Betul? Kalau dia lagi di bawah, dia tahu konsep qanaah. Jadi saya ulang ya,
sebelum saya lanjut, orang Islam ini harusnya bahagia. Jadi kalau ada kita berislam tapi kening kita masih ngeriput-ngeriput aja, berarti kita perlu tingkatkan ilmu kita supaya bisa mengamalkan ilmu kita. Orang Islam kalau dia lagi susah, lagi diuji, lagi ditipu orang, uangnya hilang, dihipnotis orang, anak durhaka, kita punya konsep sabar dalam setiap ujian, betul? Kemudian orang yang beriman, kalau dia takut akan masa depan, iya kan? Dia takut miskin, dia takut susah, dia takut nanti orang tersinggung kata-kata dia takut nanti dia nggak disukai orang, dia takut dia dibenci orang. Dia nggak perlu takut, karena kenapa? Dia ngerti konsep tawakal, serahkan semua kepada Allah. Kalau dia lagi miskin, dia ngerti konsep qanaah. Apa itu qanaah? Dia hidupnya biasa-biasa aja, makannya biasa-biasa aja, tapi karena dia punya konsep qanaah, dia merasa banyak, dia merasa enak. Itulah qanaah. Qanaah itu adalah ketika kita di bawah, tapi kita merasa sudah sangat nikmat sekali hidup ini. Nah, kalau dia zuhud, kalau dia di atas, dia ngerti konsep zuhud. Kalau dia di atas, rendah hati dia. Kalau dia di atas, dia tetap menjadi orang yang rendah hatinya, low profile, ya. Nah, sama dengan kayak gini, Bu. Saya nanya sama ibu-ibu. Ibu lagi kenyang misalnya. Lalu ibu disuruh makan pizza, stick barbecue, tapi kenyang. Enak nggak? Nggak enak, Bu. Sebenarnya konsep makanan pun enak nggak enaknya bukan karena makanannya, tapi karena perut lapar. Sekarang kita orang mapan kaya raya, lagi kenyang suruh makan steak, enak nggak? Biar kita orang susah, tapi kita perut lapar, makan ikan asin, enak? Oh cepat kali enak ya. Ya kan? Kan kayak gitu ya. Jadi sebenarnya adalah nikmat nggak nikmatnya itu bukan datang dari luar, tapi datang dari diri kita. Iya kan? Nah makanya kalau kita lagi kenyang banget, nggak ada salahnya kita menunda sebentar makan supaya makannya terasa nikmat. Karena kalau sudah berisi, maka makan apapun nggak terasa nikmat. Inilah hidup ibu-ibu. Sebenarnya hidup itu nggak seribet yang kita bayangkan. Yuk kita bahas apa ciri-ciri orang yang sudah tauhidnya benar. Yang pertama, orang-orang yang tauhidnya benar, catat aja judulnya kayak gini. Orang yang tauhidnya benar, satu, dia meletakkan manusia pada posisinya. Nanti saya jelaskan. Ini saya pakai bahasa yang sederhana. Dia meletakkan manusia pada posisinya. Oke, saya jelaskan. Ibu-ibu, yang penting dalam hidup ini adalah pandangan Allah tentang kita, betul? Bukan apa kata orang tentang kita. Saya ulang pelan-pelan. Yang penting dalam hidup ini adalah apa kata Allah tentang kita, bukan apa kata orang tentang kita. Selagi kita masih menyandarkan kebahagiaan dan kesedihan pada apa kata orang tentang kita, saya berani bilang itu tauhidnya belum duduk. Kalau orang lain memuji, kita happy. Sekali orang lain gosipkan, kita sedih. Mau sampai kapan kita menyandarkan kebahagiaan pada pandangan orang lain terhadap kita? Toh kalau kita meninggal, kita nggak pernah ditanya tentang apa kata orang tentang kita, apa kata Bu Nur tentang Ustazah Nela, apa kata teman saya tentang saya. Kita tidak akan pernah diminta pertanggungjawaban atas apapun kata orang tentang kita. Kita hanya diminta pertanggungjawaban atas perbuatan kita. Maka berhenti menyandarkan kebahagiaan atas apa kata orang tentang kita. Selagi kita masih sedih kalau dizolimi, dia ghibah kita masih galau, dia omongin sedikit kita pusing, dia omongin menantu kita rasa tak enak, dia omongin orang kampung kita rasa kok sedih. Saat itu kenapa kita sedih? Karena kita kurang berserah. Kita masih menyandarkan kebahagiaan pada apa kata manusia tentang kita. Nggak boleh, Bu. Saya udah bilang sama ibu-ibu semua,
Ibu tahu saya dari kecil dulu, saya pertama kali ceramah-ceramah dulu masih ngantor, masih pakai baju dinas kan. Udah dari dulu ibu kenal sama saya. Dan udah dari dulu juga saya sampaikan kepada kita semua. Coba ibu-ibu, saya ceramah sudah sangat lama. Per tahun Ramadan kemarin saya ceramah udah 20 tahun. Saya ngajar sementara baru 12 tahun. Saya dakwah udah 20 tahun. Jadi saya praktisi dakwah murni. Bukan orang pinter-pinter banget, tapi memang praktisi dakwah. Udah ribuan orang yang curhat ke saya. Ribuan. Kan saya udah bilang sama ibu-ibu, rata-rata orang curhat ke saya, itu rata-rata karena manusia. Ustazah, gimana ya caranya saya dicuekin tetangga? Gimana ya caranya Ustazah saya dimarahi anak? Gimana ya caranya Ustazah saya difitnah, saya digosipin, saya dicaci maki, saya dihina, saya dijatuhkan. Rata-rata stresnya itu karena itu. Jarang yang stresnya itu, Ustazah gimana ya caranya? Kenapa? Saya tadi pagi sholat subuhnya jam 6. Stres saya stres Ustazah karena saya ketiduran sholat isya. Itu enggak ada itu. Rata-rata stresnya karena Allah gitu. Gimana ya Ustazah, saya payah kali Ustazah mau sholat subuh ketinggalan terus. Jarang yang stresnya karena Allah. Rata-rata kita membuat software pada diri kita, stresnya karena manusia. Jadi orang yang tauhidnya benar adalah orang yang hatinya tenang. Baginya adalah apa pandangan Allah tentang dia, bukan apa kata orang tentang dia. Andai pun ada orang-orang yang gak senang sama kita, tugas kita cuma 2 saja. Apa itu? Kalau kita salah, ya perbaiki. Kan perbaiki. Salah tuh boleh? Salah tuh boleh. Salah tuh gak apa-apa. Sebagai manusia kita salah gak apa-apa. Tetapi jangan melakukan kesalahan yang sama berulang kali. Kalau kita salah, ya udah maafkan diri kita. Kita bisa maafkan orang, tapi kita nggak mau maafkan diri kita. Aduh aku kok gitu ya, aku kok gitu ya, kok gitu aku ya, itu nggak boleh. Merasa bersalah, aduh aku kok gitu ya, aduh aku nggak nyangka ya, coba aku tadi kayak gitu, nggak usah. Oh ya udah, saya salah. Banyak yang saya lakukan dalam hidup ini, tapi saya salah ya nggak apa-apa. Saya pun begitu. Misalnya jangankan salah, saya lagi males. Ya udah saya maafkan diri saya. Oke Nel, wajar ya, kamu nih males, wajar. Setelah itu bangkit lagi, udah segitu aja. Misalnya saya salah ini, ya saya salah dalam proses saya belajar, proses saya menghafal, proses saya menyampaikan. Oke Nel, kamu salah. Terlalu banyak ngomong, tentu ada kemungkinan salah. Misalnya kan, kadang-kadang ngomong nggak sengaja nyakitin hati orang, kan gitu ya. Maka oke, kita maafkan diri kita dan nanti kita berubah. Segampang itu aja. Kalau kita salah, kita maafkan diri kita berubah. Kata orang tadi abaikan. Lah kalau kita nggak salah, ya udah maafkan orang itu. Udah segampang itu aja. Ya, maka saya ingin kita semua jadi orang yang tauhidnya benar. Fokus kepada apa kata Allah tentang kita, bukan apa kata orang tentang kita. Jadi kalau masih banyak yang galau-galau, keriput-keriput kening, aku dibilangnya gini Za, aku dibilangnya gini, aku diginiin, nah itu tauhidnya perlu diperbaiki. Sama-sama kita lebih baik. Nah, kalau tahu salah, yang kita udah bersalah, kita nggak tahu salah. Dia sebutkan kesalahan kita, gitu kan? Tapi kita nggak ada melakukan apa-apa, abaikan, maafkan. Kan tadi rumusnya, kalau kita salah perbaiki, kalau kita nggak salah maafkan dia. Bisa jadi dia. Iya, misalnya ada orang zalim sama kita gitu maksudnya. Gitu maksudnya. Kalau kita tahu salahnya. Kalau nggak tahu salah ya udah. Kalau kita nggak tahu kita salah, nggak masalah. Kan kalau kita nggak tahu nggak kena dosa, iya kan? Lah kita nggak tahu kita salah, kan kita nggak kena dosa. Cuman kalau kita tahu kita salah, ya kita perbaiki. Yang banyak itu adalah kita merasa benar, iya. Makanya perlu
muhasabah diri. Ya, kita perlu muhasabah diri, ingat-ingat kesalahan kita apa. Dan gak ada salahnya kalau ada orang yang ingatkan kita, oh salah ya, aduh aku nggak tahu loh kalau aku salah. Oke, besok aku ubah. Dah, jangan pikirkan lagi, kok salah ya, kok aku gitu ya, gitu kali ya, kok salah ya. Jangan, ya udah aku ubah, udah selesai. Itu yang ditaruh tadi filosofi teras ya. Filosofi teras. Taruh di teras saja. Taruh di teras aja. Kalau ada orang yang zalimin kita. Tadi masuk ke semua. Oke, filosofi teras saya jelaskan. Jadi gini Bu, kita punya rumah, betul? Rumah kita itu kan hak kita. Kita pengen rumah kita bersih, rumah kita rapi. Terus di depan rumah kita ada teras, betul? Nah, kita kan yang mengizinkan orang masuk ke rumah atau tidak, kan kita yang izinkan. Lu boleh masuk, lu nggak boleh masuk, kan kita yang izinkan orang boleh masuk atau tidak. Rumah kita itu kayak otak kita. Teras itu di luar otak kita. Misalnya nih ada Bu Cucu zolimin saya. Nauzubillah, contoh aja. Bu Cucu dengan Bu Nur gosipin saya. Tapi gosipnya nggak benar, misalnya. Maka saya jangan masukkan ke otak saya. Letakkan dia di luar saja. Selagi nggak masuk ke otak kita, semua akan baik-baik saja. Fitnahan orang, gosipan orang, sedikit kalau masuk ke kepala kita, kita risau, betul? Tapi sebesar apapun, kalau nggak kita masukkan, kita baik-baik aja, betul? Jadi semua tergantung kita. Nah, gimana caranya? Latihan. Ibu, otak kita ini kayak komputer. Jangan semuanya ibu masukkan ke dalam. Kita tidak disuruh memikirkan banyak hal, Bu. Semua dipikirkan. Partai politik dipikirkan, berita-berita viral dipikirkan, tengok scroll-scroll TikTok ada kucing beranak 12 dipikirkan. Semua dipikirkan. Oh, ngelihat ada BMKG Megatrust dipikirkan. Doa aja, nggak usah dipikirkan. Nanti kalau iya bencana cuman ya, kalau iya cuman ya, doa aja. Ya semua dipikirkan, partai-partai, gosip artis-artis cerai, ini selingkuh, ini bangkrut, ini diboykot. Semua kita pikirkan. Nah, iya sih, ngaku juga kok pilot. Hah? Gitu. Ya, itu boleh dijadikan sebagai sebuah dakwah dan pembelajaran. Tapi kalau nggak penting nggak usah pikirkan. Semua pamflet dilihat, paramek, baygon, hit elektrik, semua dilihat. Masuk ke kepala itu, di mana lagi mau ngafal? Ini serius ini. Jangan semua ibu pikirkan. Misalnya ada orang, Nel kemarin ada ini loh, ada orang yang ngomongin kamu loh. Oh, kira-kira benar nggak ya? Kayaknya enggak deh. Ya udah jangan tanya apa tuh, apa kata dia. Ngabisin energi. Kita belum tentu siap mental. Ini maaf ya, urusan orang pun kita pikirkan. Kayak mana kita mau belajar dengan baik? Ini saya, urusan nenek saya pikirkan. Nenek digosipin orang saya pikirkan. Oh, ini dipikirkan. Bu Nur diginiin orang saya pikir. Semua. Bagaimana mau menghafal sujud sawi? Bagaimana mau fokus dalam ibadah? Karena sayangi otak kita ini, sayangi isi rumah kita. Tidak semua informasi harus kita masukkan. Pamflet itu di tepi jalan banyak banget. Semua iklan kasur, iklan kursi, semua nak dipikirkan. Mantap juga kursinya ya, mantap juga kasurnya ya. Semua ngeliat orang jualan gorden, ditengok juga gorden orang, tengok gorden kita. Gak usah semuanya itu dipikirkan. Jadi ingat ya Bu, apa yang ada dalam yang kita lihat itu 20% akan masuk dalam otak. Lalu apa yang kita dengarkan itu 70% masuk dalam 40% masuk dalam otak. Dan apa yang kita katakan itu 70% masuk dalam otak kita. Makanya kenapa kita harus kata yang baik-baik, biar yang baik-baik itu masuk ke otak kita. Makanya kenapa kalau ibu ada tengok ustadz kita itu, dia kayak pintar banget. Ustadz itu kan pintar banget ya. Kenapa dia nggak lupa ilmunya itu? Karena dia ngomong terus. 70% masuk dalam otak dia, apa yang dia omongkan. Iya kan? Makanya dakwah tuh sambil belajar. Sabar Bu, sambil kita ngomong sabar, maka sambil kita akan sabar. Nah seperti itu, ya kan? Semua ibu, hati-hati apa yang ibu follow itu hati-hati. Jangan semua ibu tengok tetangga kehilangan kabur dari rumah, ibu intip-intip, ibu tengok-tengok, masukkan ke otak. Ya, menantunya pulang ke rumah pakai mobil baru, intip-intip.
Ya, lalu kemudian masukkan ke otak, kayak mana kita mau produktif? Waktu kita habis, energi kita habis. Ya kan? Ada anak orang pulang dari rantau, diantar 2 orang laki-laki, 2 suaminya enggak, masuk otak lagi. Itu tanpa kita sadari, Bu. Sedikit masuk, rusak fokus. Rusak fokus. Bu Nur mau protes? Boleh. Nah, ada karakternya tipenya kepo-kepo gitu orangin aja. Nah, itu kebiasaan saja. Cuek kalau kamu Enggak. Itu kebiasaannya. Bukan bawaan lahir. Enggak ada bayi lahir tuh langsung kepo, enggak ada. Ya kan? Itu kebiasaan yang bisa kita ubah. manusia punya sifat ingin tahu, ada kan? Manusia punya sifat ingin tahu ya, tapi ingin tahunya tentang cara hafal sujud sahwi. Kalau jatuh mukenanya gimana sholatnya, kan itu energi. Ingin tahu itu energi. Apakah ingin tahu itu kita arahkan untuk ingin tahu urusan orang lain, atau ingin tahu urusan agama, ingin tahu urusan ilmu, ingin tahu urusan pekerjaan? Energi, Bu. Paham nih maksud saya ini? Paham nggak? Ingin tahunya dialahkan aja ke yang positif. Atau pilihan. Ya itu pilihan, itu pilihan. Makanya anak-anak itu kan ada energi. Ada anak-anak itu yang suka mukulin anak orang. Energinya diarahkan ke situ. Tapi kalau kita punya anak, kita arahkan energinya ke belajar, ajarkan dia main sepak bola, ajak dia olahraga, energinya ke situ. Makanya kenapa orang yang suka kepo-kepo urusan orang, itu energinya ke gosip. Coba dikasih dia beban tugas kerjaan kantor setumpuk, berhenti dia gosip tuh. Makanya kan penelitian di negara maju itu jauh lebih jarang ngomongin orang dibanding negara yang berkembang. Karena orang-orang di negara maju itu nggak sempat dia mikirin tetangga. Dia jalan tersenggol orang, dia ambil, maaf ya, udah dia jalan. Karena waktu itu sangat bermanfaat untuk kerja. Tapi coba orang-orang yang tidak bekerja, bukan berarti semua orang yang tidak bekerja, di negara-negara berkembang lah, itu nggak ada energi, ibu-ibunya energinya nggak ada. Ujung-ujungnya dia hiburan ke toko sayur ngomongin orang. Akhirnya itu kan soal energi. Paham saya ini? Nah, jadi individualis itu nggak boleh, tapi ada baiknya. Tidak boleh. Coba, nggak usah lagi. Perumahan aja lah. Perumahan yang itu di dalamnya banyak orang kerja, jarang terjadi gosip. Betul? Karena dia udah energinya untuk kerja. Oke? Energi kita arahkan kemana? Ya, makanya saya bilang individualis itu nggak boleh. Tapi ada positifnya, dia kurang dosa loh. Iya kan? Sehelo aja. Jadi dia ramah. Itu kalau mobilnya ini dia saling ramah, tapi nggak saling ngurusin orang lain. Tapi kalau jemaah tarjim semuanya baik. Ragu sedikit aja kok. Nah, jadi seperti itu. Oke? Jadi mulai sekarang intinya adalah kita itu berusaha untuk meletakkan Allah pada tempatnya. Risaulah kalau nggak sholat. Risaulah kalau nggak bisa-bisa ngafal. Risaulah kalau ilmunya gitu-gitu aja. Risaulah kalau segala ilmu belum diamalkan. Ada cara tidur yang benar kata Pak Ustadznya belum diamalkan, risau. Cara bangun tidur yang benar belum diamalkan, ya. Maka risaulah. Jadi jangan merisaukan manusia, letakkan manusia pada tempatnya. Karena nggak perlu semua orang suka dengan kita. Karena nggak semua orang juga penting bagi kita. Oke? Yang kedua, ciri orang yang tauhidnya benar adalah dia percaya, hakul yakin, tidak ragu bahwa doa dia itu akan diijabah, akan dijawab oleh Allah. Doanya tidak dia ragukan,
bahwa semua doanya akan diijabah oleh Allah. Kalau ada di antara kita yang kalau berdoa masih ragu saja, nah itu hati-hati. Tandanya tauhid kita belum benar. Pernah saya sampaikan sama ibu-ibu, ada orang doa, ya Allah ya Tuhan, saya pengen umroh tahun ini ya Allah. Dari mana duitnya ya? Saya pengen beli mobil ya Allah kayak orang-orang. Tak bisa, tidak. Suami saya udah tua, ngangkat badannya nggak sanggup. Saat kita ragu doa kita akan diijabah, maka saat itu tauhid kita bermasalah. Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doa kita, akan Allah kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Doa kepadaku pasti akan aku jawab. Hanya saja Allah itu mengabulkan doa kita dalam 3 bentuk. Masih ingat? Pertama, Allah kabulkan sekarang langsung. Ya Allah, saya pengen beli sejadah baru. Tahu-tahu suaminya pulang bawa bonus, bisa beli sejadah. Yang kedua, Allah kabulkan doa kita di masa yang akan datang dalam bentuk yang berbeda. Ya Allah, saya pengen sejadah baru. Sejadahnya nggak datang-datang, rezekinya nggak dapat-dapat. Tahu-tahu anak yang tadinya maksiat, taubat dia. Anak yang tadinya tak sholat dia. Suami yang tadinya maksiat, taat dia. Allah ganti bentuknya. Atau yang ketiga, Allah akan ganti di yaumil akhir. Tapi yang jelas kita yakin dulu doa kita itu diijabah. Makanya kalau berdoa, saya sering bilang sama ibu-ibu, catat doa kita itu. Catat doanya. Kadang-kadang kan kita susah merangkai kata dalam berdoa kan? Iya susah. Masih susah. Oh, kalau masih susah harus dicatat. Kan udah bisa nyatet tuh. Ya Allah. Misalnya ibu lagi puasa sunnah, saat sedang puasa kan doa mustajab. Catat, ya Allah, saya pengen anak saya lulus PNS misalnya. Ya Allah, saya pengen sekali suami saya taat. Ya Allah, saya pengen punya penghasilan sekian. Itu ditulis supaya Allah kabulkan doa kita. Lalu ada yang bilang, ya ini baru saya dapat dari kakak saya. Dek, kalau kita baca doa banyak-banyak, kata kawan kakak itu ndak tahu diuntung namanya dek. Sholatnya ndak seberapa, puasanya nggak seberapa, mintanya banyak. Ada juga nih orang berpikir kayak gini nih. Sedekah subuhnya 2.000. Mintanya ya Allah, saya sedekah 2.000. Dengan sedekah ini lapang kuburan mak saya, sehat anak saya, luluskan menantu saya, gampangkan saya menghafal. Sedekah 2.000, doanya 1 disertasi. Itu gimana itu? Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau ada perasaan amalnya cuma segitu, tapi kita doanya banyak, itu dihilangkan perasaan itu. Jangan malu doa sama Allah. Justru dalam dalil Allah yang akan malu kalau beliau tidak mengabulkan doa kita. Orang semakin tinggi doanya, maka semakin kemungkinan terkabulnya lebih sering. Sekarang ingat konsep peluang dalam ilmu matematika. Ingat ilmu matematika waktu SD dulu, waktu SR dulu. Coba diingat. Coba ibu jawab. Semakin orang sering keluar rumah, naik motor atau naik mobil, lebih berpeluang kecelakaan lebih sering dibanding orang yang di rumah aja. Ya dong? Ilmu matematika itu. Contoh lagi, semakin orang itu sering naik gunung, lebih sering kesempatan terjatuh dibanding orang yang duduk di rumah aja, gitu kan? Konsep peluang sama dengan doa gitu juga. Semakin banyak kita berdoa, semakin berpeluang banyak doa kita itu dijawab. Sama dengan lamar kerja, semakin banyak lamaran yang dilayangkan, semakin besar kemungkinan
Ada satu atau dua perusahaan yang nyangkut nerima kita. Bilang sama anak ibu itu, kalau mau ngelamar kerja, itu lamarannya di print, bila perlu ratusan, nggak apa-apa. Atau kirim email ke semua perusahaan, nggak apa-apa. Konsep peluang. Semakin besar kemungkinan, semakin besar peluang. Kan gitu. Ini ngelamar kerja cuma dua. Ini kita buka aja deh. Ini kita buka aja. Saya kan dulu tamat pesantren, cukup berprestasi. Iya kan, tamat pesantren saya waktu itu udah berprestasi, udah lomba macem-macem kan. Udah berprestasi lah. Tamat saya S1 3,5 tahun. Tamat S2 1 tahun 4 bulan. Udah ada nama lah di kota kita ini. Apa mudah cari kerjanya? Tamat S2 waktu itu. Susah juga. Lamaran berapa saya kasih? 70, bayangkan. Nggak apa-apa, awalnya kita ngelamar dulu. Ternyata ada pengalaman kerja, belum sempat kita keluar, diterima lagi di tempat lain. Tapi 70 itu bukan karena kita bodoh, bukan karena kita nggak punya kemampuan, tapi kita menyempurnakan ikhtiar kita. Wah, ngelamarnya sampai 100, 50, 70, aku nggak sebodoh itu. Bukan. Ini bukan soal bodoh, tapi menyempurnakan ikhtiar kita. Sama dengan doa. Banyakkan doanya. Bukan berarti kita itu nggak tahu diri sama Allah, tapi semakin banyak doanya, semakin besar peluang Allah kabulkan. Itu tadi, jangan malu, nggak ada dalil manusia harus malu. Yang kalau malu masih mending, yang ngerinya adalah nggak yakin kalau doanya diijabah. Kalau nggak yakin doa diijabah, itu tauhidnya bermasalah. Itu konsep peluang itu. Satu yang ini istilah yang satu amal, satu niat itu ada. Itu beda. Itu rukun. Satu niat, satu amal. Kalau itu kan doa. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini lapang kuburan mak saya, ringan sisa kubur. Itu doa. Wasilah. Satu amal bisa banyak wasilah. Kalau satu niat satu amal tuh gini. Ya Allah, saya sengaja aku sholat hajat 2 rakaat lillahi ta'ala. Nggak boleh. Sengaja aku sholat hajat, taubat, istikharah 2 rakaat, gabung satu niat. Itu yang nggak boleh, Bu. Ya kan, puasa misalnya. Sengaja aku puasa ganti plus, puasa nazar plus, puasa Senin Kamis plus, nisfu Sya'ban pula, plus yaumul bid pula karena pertengahan bulan. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi doa berulang-ulang nggak ada masalah ya. Jadi itu. Jadi kita doa banyak untuk mendapatkan kemungkinan banyak. Sama dengan pengajian, makin sering ngaji, makin besar kemungkinan kita mendapatkan ilmu. Sama dengan saya ceramah, semakin banyak saya ceramah, semakin besar peluang orang mengamalkan, maka semakin besar pahala yang akan bisa kita dapatkan. Sama dengan video-video saya yang ibu lihat, semakin beredar videonya, semakin banyak orang yang nyangkut, semakin banyak orang tercerahkan. Dalam 1000 orang, 1 orang aja yang mengamalkan, faktor peluang kan udah cukup. Itu konsep kuantitas namanya. Nah, itu ada ilmu dalam matematika ya kan. Nah, jadi sama dengan semakin banyak ibu berdoa, semakin banyak ibu sholat. Kadang-kadang Bu, amal kita ini nggak semuanya kok dibalas oleh Allah. Ada amal tuh yang hilang karena ria. Ada amal tuh yang hilang karena ujub. Misalnya katakanlah pura-puranya kita beramal. Kenapa Ustadz suka bilang banyakkan amal, banyakkan amal, banyakkan amal, banyakkan amal, banyakkan amal? Kenapa? Karena amal tuh nggak semuanya diterima Bu. Kadang-kadang dia hilang karena ria, kadang-kadang dia hilang karena ujub, kadang-kadang dia hilang karena takabur, kadang-kadang dia hilang karena kita sebut-sebut. Tapi semakin banyak amal, katakan ada 100 amal, 50-nya ria. Jadilah 50-nya yang diterima, gitu loh maksud saya. Karena kan kita manusia. Ya kan, ada kalanya kita ria, ada kalanya kita ujub gitu kan. Tapi kan amalnya 100. Lah kalau amalnya 10-10-nya ria, pudur kita. Habis dia. Itu makanya banyakkan amal, banyakkan amal, banyakkan amal, itu tujuannya. Jadi cara berpikirnya seperti itu. Oke?
Jadi harus ingat, yakin doa dikabulkan. Banyak dalilnya. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tafadhal. Oke, Ustazah, kita berdoa nih. Pokoknya doa, ya Allah begini 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 begini. Udah ya, yakin aja bahwa Allah itu akan mengabulkan doa kita. Apakah putus di situ? Atau ada hal lain yang bisa kita lakukan supaya kita tetap dalam keyakinan? Kan gitu pertanyaannya. Caranya adalah, biasanya dalam kitab taklim dijelaskan, konsisten atau yakin dalam berdoa itu ada tutorialnya. Yang pertama, ketika kita berdoa, kan kita sudah yakin tadi Allah akan mengabulkan doa kita. Cara yakinnya gimana? Kan gitu faktornya tuh. Cara yakin yang pertama adalah kita harus tahu dulu, kita ubah mindset kita. Ini ada beberapa cara. Pertama, kita ubah mindset kita, cara kita berpikir bahwa Allah itu gak mungkin zolim sama kita. Sifat mustahil bagi Allah adalah menzolim kepada hambanya. Bu, maaf, orang kafir aja Allah kasih apa yang dia mau. Apalagi jemaah tarjim, an-najah, yang beriman, Allah kasih. Itu dia, tanda berbaik sangka kepada Allah. Itu yang kedua caranya. Yakin aja. Saya yakin banget, Bu, Allah itu gak mungkin zolim sama saya. Dan itu harus kita tetapkan. Kita susah, kita dizolimin orang, Allah gak mungkin zolim sama kita. Jadi ketika kita berdoa dan kita yakin Allah itu akan mengabulkan, orang kita udah beriman, masa Allah gak sayang sih? Iya dong. Sedangkan orang yang jahat aja gak sholat Allah kasih, masa kita gak Allah kasih gitu ya? Nah itu harus kita tanamkan dalam pikiran kita. Kemudian yang ketiga, coba direview lagi, diingat lagi, ada ndak bukti ibu doa dan doa ibu diijabah atau dikasih yang lebih lagi? Sering kan? Nah itu yang diingat-ingat. Itu yang diingat-ingat. Oh iya ya, dulu saya pernah doa, lalu kemudian tidak dikabulkannya dalam bentuk lain. Itu yang diingat-ingat, dan itu terus yang akan terjadi ke depan. Nggak ada yang lain. Allah kabulkan apa yang kita mau, atau Allah ganti dalam bentuk yang lain yang jauh lebih baik. Makanya maaf, orang yang di PHK, kalau dia bisa bangkit, dia doa, usaha, yakin, itu lebih mapan lagi dia dibanding dia dulu kerjaan yang lama. Betul? Nah, itu banyak sekali udah. Jadi banyak beberapa teman saya waktu COVID di PHK. Main ke rumah, Nel, aku di PHK, duduk depan komputer. Ngapain aku duduk depan komputer? Ngapa? Tulis lamaran sekarang. Aku mau curhat dulu. Nggak ada gunanya curhat kalau udah di PHK. Udah, tulis. Terus gimana? Udah, kamu pergi ke toko printer, ngeprint berapa? 100. Print 100. Udah, Nel, udahlah, pulang lagi. Ngapain? Antarkan lamaran ini. Dia antarkan, jangan balik ke rumah saya sebelum nih lamaran selesai diantar. Kan udah jelas tuh ke PT-PT mana-mana. Minggu kedua, pas mau balik, udah dapat kerjaan. Bahaya kamu ini, Nel, aku nggak sempat nangis. Nggak usah nangis, nggak sempet. Karena kalau kita terlalu banyak bersedih, nanti kita nggak itu ya. Lakukan sholat hajat, lakukan sholat taubat, ikhtiar, tawakal, kan gitu aja. Caranya yakin Allah kabulkan. Yang kedua, yakin Allah tidak akan mungkin zolimin kita. Yang ketiga, coba ingat nikmat dan doa-doa di masa lalu yang udah Allah kabulkan. Coba diingat nikmat dan doa-doa masa lalu yang udah Allah kabulkan. Gimana coba? Doa saya aja jauh kemana-mana dari kenyataan. Nggak usah ibu lagi. Saya udah dakwah sejak kecil. Doa saya jauh kemana-mana. Saya niat masuk kampus yang ini, lulusnya di Usuluddin juga. Tamat pesantren, belajar agama itu dulu waktu masih muda. Ada perasaan bosen. Agama terus, ngapal-ngapal terus. Saya coba cari jurusan yang gak ada hubungannya dengan agama. Saya doa, saya tahajud, saya masuk sekolah, saya gak sebutkan nama fakultas yang saya mau ya. 9 kampus gak lulus, coba bayangkan.
Coba Bu Nur, 6 tahun saya di pesantren, ke segala hadis Al-Quran, asik ngafal aja. Saya pengen ada suasana lain dalam hidup saya. Saya nggak pengen jadi orang agama gitu, karena mungkin jenuh. Namanya masih anak-anak kan, tamat SMA. Saya masuk ke jurusan yang saya inginkan waktu itu, saya tak sebut nih nama jurusannya. Saya doa, minta doa mak saya ajukan macam-macam. 9 kampus nggak masuk tesnya Bu. Ujung-ujungnya kuliah di jurusan Usluddin. Agama lagi nggak? Agama lagi, waduh, jurusannya agama lagi. Waktu itu ada kontes kan di TV, akhirnya saya ikut kontes dakwah. Kalau dakwah itu udah rata-rata menang, karena udah dari pesantren ceramah terus ya kan. Nggak ada tantangannya kan ceramah itu bagi saya. Akhirnya waktu itu jurusan Usuluddin Bu, S2, percaya atau nggak percaya, saya terbang ke Jogja, ambil jurusan yang lain. Nggak lulus Bu, 4 kampus coba. S2 mana ada orang nggak lulus. Akhirnya lulus jurusan apa? Usuluddin lagi, coba bayangkan itu. Memang Allah itu pengennya saya ke sana, mau gimana coba? Nggak usah jauh-jauh, ibu saya aja lah gitu. Akhirnya ujungnya agama semua kan? Pesantren, S1 Usuluddin, S2 Usuluddin. Mau masuk S3, saya udah terimalah takdir itu kan. Saya udah menikmati dakwah, saya udah menikmati jadi hamlud dakwah, pengemban dakwah, saya udah nikmati ngajar jurusan hukum Islam, udah saya nikmati. Akhirnya S3-nya ambil syariah. Jadi udah dari kecil sampai sekarang cuman bisanya agama. Udah saya coba lari nggak bisa. Apa makna? Andaikan dulu saya masuk kuliah yang tak gimana-mana, mungkin saya nggak bakal di sini kan. Mungkin di kantor aja pagi siang malam ya kan, di kantor aja pagi siang malam. Itu masya Allah. Dan situasi yang paling membuat saya bahagia adalah keadaan saat ini yang Allah inginkan saya. Udah, saat ini adalah fase paling bahagia dalam hidup saya. Kuliah udah selesai, ketemu jamaah-jamaah tarjim yang suka angguk-angguk kalau saya ceramah, ya kan? Ngaji-ngaji online, ngaji-ngaji offline. Udah, situasi yang paling saya syukuri adalah situasi saat ini yang kemarin tidak menjadi doa saya, tapi Allah mengizinkan saya di sini gitu loh. Jadi nggak usah jauh-jauh. Contohnya saya aja kemana-mana antara doa dengan kenyataan larinya jauh. Tapi ini situasi terbaik yang paling saya sukai. Coba dulu saya masuk ke jurusan itu, nggak ketemu kita, dan belum tentu saya bahagia dengan apa yang saya lakukan. Nah, itu contoh, bukan saya maksud cerita diri saya, tidak sama sekali, wallahi tidak. Tapi maksud saya, jika ibu kita berdoa, lalu Allah larikan, itu situasi yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Dan ini adalah situasi yang paling enjoy menurut saya kan, santai, ngomong-ngomong aja kan. Nah, marah-marahin orang aja kan. Gitu kan. Nah, itu dia. Di apapun pasti Allah nggak mungkin zolim. Nah, itu contoh doa udah dikabulkan. Terus masa saya nggak percaya doa masa depan saya akan dikabulkan? Percaya dong, yang kemarin aja udah dikasih yang terbaik. Nah, itu cara komitmennya Bu, supaya kita konsisten doa kita itu diijabah. Itu apakah karena doanya nanti di akhir? Ada orang yang belum menikah sama sekali, maka apakah doanya itu nanti akan dikabulkan di akhirat? Belum tentu. Jangan-jangan nanti dapat jodohnya di usia 40, 35, 37. Sekarang gini, atau ada orang yang nggak nikah, itu gimana coba? Hukum nikah ada berapa? Hukum nikah ada berapa? Hukum nikah. Hukum nikah ada berapa? Oh, itu rukun. Itu rukun. Hukum nikah itu ada beberapa hukum. Pertama, hukum nikah itu wajib. Kalau ada syaratnya nih. Kalau dia sudah mapan. Kalau tidak nikah dia akan berzina. Tak mampu menahan nafsu syahwatnya, maka dia wajib nikah. Dah, ini udah expired bahas nikah. Oke. Yang kedua, ada hukum nikah itu sunnah. Ini sekedar pengetahuan. Sunnah. Kapan nikah itu sunnah? Kalau dia sudah mampu sebagai suami atau sebagai istri, tapi dia tidak ada kebutuhan untuk menikah mendesak.
Artinya dia tidak akan terjebak zina kalau dia tidak menikah. Dia tidak akan berzina. Dia mampu menahan nafsu syahwatnya. Dia tidak akan berzina kalau dia tidak menikah. Lalu dia memilih pada saat itu mungkin belum menikah. Maka hukum nikah bagi dia adalah sunnah, tidak wajib asal dia tidak berzina. Ya dong? Asal dia tidak berzina. Tapi kalau yang dia akan berzina, hukumnya jadi wajib. Yang ketiga, nikah itu bisa jadi makruh. Apa itu makruh? Dikerjakan dapat pahala. Makruh dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan lebih baik. Ditinggalkan lebih baik, nggak dapat pahala. Kalau yang dapat pahala itu haram. Nah, jadi makruh itu dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka ditinggalkan lebih. Siapa orang yang makruh menikah? Adalah orang, terutama laki-laki, yang dia belum bekerja, belum berpenghasilan, belum bisa menafkahi istri. Dia makruh menikah, Bu. Jangan asal-asal nikah aja. Nikah aja lah kalian. Rezeki itu nanti ada tuh, nyok. Nggak bisa. Karena setelah menikah dia ada kewajiban menafkahi istri. Terus kayak mana ustaznya? Kalau dia nggak mampu nahan nafsunya, maka dia sangat dianjurkan berpuasa dan kemudian berolahraga. Makanya ibu-ibu kan banyak tuh orang-orang nikah aja dulu, belum ada kerjaan lantak lah. Nggak bisa. Karena setelah dia menikah, dia ada kewajiban untuk menafkahi. Selagi dia tidak menafkahi, maka ngalir dosanya terus. Nah, jadi kalau orang tidak menikah, hati-hati, selagi dia tak terjebak syahwat, masih aman hidupnya. Iya kan? Nah, intinya kan bagaimana semuanya itu mendatangkan kepada ibadah dan surga. Bahkan ada orang-orang macam kiai saya almarhum, Masya Allah, ya, meninggal di usia 45 tahun, belum menikah. Saya pernah nanya kepada almarhum, dia khawatir dengan pernikahannya akan membuat dia pada akhirnya tidak fokus beribadah. Tapi kan dia nggak zina, ya, almarhum nggak zina, sehingga akhirnya Masya Allah, Allah muliakan beliau, meninggal di usia 45 tahun. Kiai saya masih muda sekali. Bu Nur udah lewat tuh 45 tahun. Nah, misalnya seperti itu. Nah, jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yakin tuh doa kita diijabah. Jangan khawatir lain doanya lain yang dikasih. Itu banyak. Tapi menurut saya itu indah ya. Itu cara Allah mengabulkan doa kita. Tafadhol. Tafadhol, silakan. Usaha gitu. Betul. Kadang penting sekali kan. Betul. Kita sebagai manusia kadang-kadang nggak sanggup. Iya. Itu Iya. yang kadang-kadang menjebak kita. Iya, berhenti tengah jalan, rupanya jawabannya di ujung. Iya, benar. Allah itu kadang-kadang juga kita doa, dia tunda. Lu masih doa enggak sih? Dia tunda. Kamu masih doa enggak sih? Belum dikabulkan. Masih tetap sholat hajat enggak sih? Belum dikabulkan. Masih bangun malam enggak sih? Belum dikabulkan. Kamu masih sholat duha enggak sih? Saat doamu belum dikabulkan, sengaja Allah lihat kesetiaan kita. Yang repot itu adalah, ustaznya gimana caranya supaya bayar hutang? Sholawat, kata Pak Ustadznya, 100 kali sehari. Sholawat enggak juga, utang enggak juga terbayar-bayar. Berhentilah sholawat. Kan kayak gitu. Jadi Allah itu luar biasa. Dia itu ingin melihat itu. Belum dikabulkan masih tetap doa enggak sih? Belum dikabulkan masih tetap taat enggak sih? Kamu ini taatnya benar-benar taat atau sampai doanya terkabulkan aja nih? Sengaja itu Allah. Gayanya seperti itu. Maka katakan kepada Allah, apapun yang terjadi pada diri kita, saya akan tetap ibadah. Apapun yang tetap terjadi, saya akan tetap doa. Apapun yang terjadi, saya tetap usaha. Supaya apa? Supaya Allah lihat. Manusia aja melihat ketulusan manusia lain, apalagi Allah. Betul? Ibu dengan suami kan kayak gitu. 8 tahun dinafkahi, baru sebulan di PHK, udah marah-marah. Kan tandanya nggak tulus.
Nah Allah tuh kayak gitu. Jadi katakan pada diri sendiri, ya Allah apapun yang terjadi saya tetap taat. Apapun yang terjadi saya tetap sholat. Apapun yang terjadi saya tetap doa. Belum dikabulkan saya tetap doa. Lama-lama nanti dikabulkan. Jangan berhenti di tengah jalan. Apapun yang terjadi saya tetap usaha. Jualan nggak laku hari ini tetap aja konsisten aja. Mau laku mau nggak konsisten aja. Allah tuh pengen lihat aja tuh usaha kita kayak gimana. Saya pernah jalan sama keluarga saya ke Langkisau. Tahu Langkisau? Langkisau tahu Langkisau? Kurang jauh jalan Imbonnya, tapi orang Minang. Langkisau itu di Sumatera Barat. Yang kalau kita mau nengok sunset dan sunrise itu, kita harus naik ke atas tuh. Naik mobil kita itu naik ke atas. Waktu itu saya pertama kali punya mobil dan pertama kali baru pandai bawa mobil. Ya kan? Punya mobil dulu baru belajar, langsung gaya-gaya bawa keluarga ke Langkisau. Itu curam Bu, ibu yang tinggal daerah itu pasti tahu. Langkisau tuh lurus naik. Kita mau ngejar di atas gunung ini sunrise dan sunset. Naik, tahu ibu? Sebelah kiri itu laut lepas. Sebelah kanan jurang. Tapi namanya mak bapak saya sih gas aja. Itu saya yang bawa mobilnya. Nggak ada yang bisa nyetir di rumah selain saya. Naik gitu, mobilnya kopling pula tuh bukan matic. Berhenti Bu, berhenti. Berhenti. Gimana nih ceritanya? Sebelah kanan jurang, sebelah kiri laut. Saya bilang sama keluarga saya, bakak saya, ponakan saya udah begini matanya semua. Saya tengok, tutup semua mata orang ini ya. Asal jangan saya yang tutup mata ya kan. Saya bilang, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Pertama kali belajar mobil Bu. Ya Allah ya Tuhan, umur masih berapa? Umur 18 tahun, 20 tahun ya. Naik gigi 1, naik. Saya nyerah Bu. Saya parkir, saya hidupkan rem tangannya, turun semuanya. Kenapa turun deh? Jalan kaki lah kita ke atas lagi tadi. Turun, jalan kaki ke atas. Bayangkan Bu, pas jalan kaki itu miring dikit udah tempat parkir Bu. Coba ya kan? Miring dikit udah tempat parkir. Harusnya maju aja, dikit lagi kok. Paham nggak? Nah inilah hidup kita saya. Kita nyerah di tengah jalan. Padahal miring dikit tempat parkir. Efek sampingnya apa? Karena berhentinya di tengah, turunnya tak pandai. Coba kalau tadi sampai ke tempat parkir, turunnya gampang. Paham maksudnya ini? Nah itulah hidup tuh. Dari situ kita belajar tuh. Turun semua. Nah doa tuh kayak gitu. Kayak tadi Ibu bilang, sampai ujung. Ibadah tuh sampai ujung. Karena jangan-jangan pas mau di ujung kita berhenti. Orang jualan, hujan tetap jualan nggak? Hujan badai jualan nggak? Petir jualan nggak? Ada nggak dia bilang petir tutup aja lah kedai? Kan nggak ada. Nggak ada orang tetap aja konsisten ikhtiar doa. Oke, silakan terakhir. Ada kejadian anak durhaka sama orang tua. Kok Allah izinkan anak durhaka sama orang tua itu? Nah, sementara orang tua sering berdoa nanti ya Allah jangan sampai anak itu durhaka sama aku. Ini anak durhaka. Itu kok berarti Allah izinkan ya? Bukan Allah izinkan, itu takdir apa? Anak durhaka takdir apa? Anak durhaka itu dikasih oleh Allah, dia diciptakan durhaka atau pilihan anaknya? Takdir mu'allaq. Durhaka itu bukan Allah ciptakan. Durhaka itu pilihan. Ada orang yang ada orang yang memilih durhaka, ada orang yang tidak durhaka. Jadi jawabannya begini, anaknya itu dia memilih untuk durhaka. Ya, itu bukan Allah izinkan. Untuk durhaka atau tidak itu pilihan. Saya nyuri, berarti Allah izinkan saya curi. Nggak gitu, saya nyuri itu pilihan saya. Itu takdir mu'allaq, Allah nggak ikut campur soal itu. Jadi anak durhaka ya, anak durhaka itu adalah pilihan dia. Kita gimana? Kita sebagai orang tua, itu ujian bagi kita. Dalam ujian ada konsep tawakal, ada konsep doa, ada konsep ikhtiar supaya usaha, supaya anak itu tidak durhaka. Itu nggak wilayah Allah Bu. Kita nyuri, kita durhaka, kita memaki orang, kita menggosipkan orang, itu takdir mu'allaq, itu pilihan kita. Allah nggak ikut campur soal itu. Kok Ibu tukang gosip? Aku profesor doktornya memang di bidang gosip. Udah kayak gini takdirku, nggak gitu. Kita yang memilih jadi doktor di bidang gosip.
Ya Allah nggak ikut campur soal itu. Tapi anak yang durhaka, kita jadi gedek, kita jadi memaki, kita jadi marah, kita nggak mendoakan, itu pilihan kita. Terus anak durhaka, kita tetap doakan, kita tetap sholat, kita tetap ibadah, kita tetap mohon ampun, kita tetap melakukan yang terbaik, itu pilihan kita. Ternyata setelah didoakan ibunya belum juga anak itu berubah. Nah, itu berarti gimana tuh Ustaz? Berarti belum diizinkan Allah berubah. Setelah udah didoakan, anaknya belum lagi berubah. Ada beberapa hal yang pengen Allah lihat. Pertama, Allah melihat konsistensi ibunya dalam berdoa. Yang kedua, Allah ingin melihat bahwa ibunya ini jadi orang yang berputus asa atas rahmat Allah atau tidak. Yang ketiga, hidayah itu memang nggak bisa datang dengan sendirinya tanpa dijemput. Nggak bisa, susah Bu. Ini ada anak sholat, nggak puasa, nggak pernah ibadah, nggak kan dia dapat hidayah? Kalau nggak dia jemput. Wah, kayak mana Ustazah? Berarti nggak akan pernah dong dapat hidayah. Tempat hidayah di masjid. Dia nggak pernah ke masjid. Kitalah yang mengantarkan, kita yang mengajak. Mudah-mudahan dengan cakap kita, dengan nasihat kita, hidayah datang. Gitu loh maksudnya. Hidayah itu kan datang cuma di tempat-tempat seperti majelis taklim, saat baca Quran, saat zikir. Itu kan hidayah datang. Bagaimana hidayah datang? Orang nggak pernah sholat, suami kita nggak pernah sholat, anak kita nggak pernah sholat, nggak pernah ke masjid. Kayak mana hidayah datang? Kita yang membantunya, kita yang berusaha menjadi penyambungnya. Makanya perlu dinasehati supaya jangan-jangan dengan kata-kata kita datang hidayah itu, gitu loh. Oke? Nah, 2 aja dulu ya poinnya ya. Udah 1 jam pula kita bicara. Poin pertama apa tadi apa? Jangan sandarkan kebahagiaan pada jangan menempatkan posisi manusia pada posisi. Yang kedua, yakin doa kita diijabah. Oke? Demikian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan baca doa. Siapa yang mau baca doa? Jangan saya terus. Udah pandai kan baca doa. Kita tutup dulu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tahsyu'ana wa tamim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakratil maut wan najata minan nar wal afwan indal hisab. Rabbana la tudzi' qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana rabbil ja'ani muqimmas salata wa min dzurriyyati wa taqabbal du'a ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal.
Allahumma inni afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rabbana Rabbil fir lana dzunubana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbil fir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Sehat ya guys? Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas ya. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Ada yang terlambat hadir? Yang terlambat hadir kayak biasa, angkat kaki sebelah, tahan nafasnya sampai besok pagi. Sehat ya teman-teman. Yang terlambat hadir, teman-teman boleh ke channel aku ya. Nah, di channel aku nanti akan aku tampilkan video live ini ya teman-teman ya. Subscribe aja channelnya, semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Thank you buat teman-teman semuanya, sehat selalu di sana. Dan sekali lagi yang baru mampir boleh klik foto pojok kiri kanan di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Dan tanya jawabnya malam ya guys, siap ya, tanya jawabnya malam ya teman-teman. Thank you banget yang sudah tap-tap layar. Kok ada kakak ini ya? Thank you banget yang kok ada ini. Thank you banget yang udah tap-tap layar, yang udah nge-give, yang udah komen. Dan thank you buat teman-teman yang udah nge-give. Semoga jadi amal jariah ya buat teman-teman semuanya. Aku tutup dulu, kasih senyum dulu guys ya. Sama-sama, jazakumullah. Oke, nggak ada apa-apa sih, kayaknya error aja. Ceramah lagi kalau nggak ada anak-anak sore ya. Oke, thank you ya guys senyumannya. Tetap di positive vibration ya teman-teman semuanya. Oke, semoga Allah berikan kita ketenangan ya. Pokoknya teman-teman happy aja, enjoy aja. Apapun yang terjadi, semua ada jalan keluarnya. Oke guys, kita tutup dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nela Luki di sini, sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jazakallah ya guys. Aku matiin ya. Bye bye. Makasih ya semuanya ya. Oke, wah ngetik aja ya teman-teman ya, Masya Allah. Sehat ya teman-teman ya. Aku nggak spill ya guys. Sampai ketemu ya di live berikutnya. Sore nanti kita kajian kalau nggak ada anak-anak ya. Tanya jawabnya jam 8 malam, jam 8 pagi ya. Oke semuanya, love you all. Bye bye. Makasih ya guys. Thank you ya. Kematiin ya. Siap. Oke.